Segala sesuatu yang keluar dari diri kita, kata-kata, tatapan, tindakan, bahkan keheningan adalah gema dari apa yang telah lama tinggal di dalam. Kita tidak bisa berpura-pura memberi cinta ketika hati kita penuh luka yang belum sembuh. Kita tidak bisa mengajarkan ketenangan jika pikiran kita sendiri sedang karam dalam badai. Kita hanya bisa menawarkan kepada dunia apa yang telah kita rawat dan tumbuhkan di taman batin kita sendiri. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa direkayasa, kesabaran tidak bisa dikarang dalam sekejap. Vitalitas tidak bisa dipinjam, semua itu lahir dari keberlimpahan batin, dari ruang dalam diri yang telah diisi dengan kehadiran, perhatian, dan penyembuhan. Saat hati kita penuh, kita tidak lagi memberi karena harus, tapi karena tak bisa menahannya. Banyak yang berpikir bahwa dunia mendengar apa yang mereka ucapkan. Tapi kenyataannya, dunia tidak terlalu tertarik pada kata-kata. Ia lebih peka terhadap energi yang menyertainya. Kata maaf tanpa penyesalan tidak membawa perubahan. Ucapan "aku mencintaimu" tanpa getaran tulus hanya terdengar kosong. Dunia merespons substansi, bukan suara. Itulah mengapa perjalanan kita bukan sekadar tentang menjadi baik, tetapi tentang menjadi penuh. Penuh cinta yang jujur, penuh kesadaran, penuh keutuhan. Dari tempat itulah, pemberian menjadi murni. Tidak ada beban, tidak ada pamrih. Hanya ada aliran yang bergerak dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa kita bagikan adalah apa yang telah kita isi di dalam, maka fokus hidup pun berubah. Kita berhenti menuntut dunia menjadi lebih adil, lebih mencintai, lebih menghargai, karena kita mulai bertanya, apa yang sudah saya miliki untuk bisa saya bagikan hari ini? Memberi bukanlah soal jumlah, tapi soal keberadaan. Dan keberadaan yang penuh adalah hadiah terbesar yang bisa diterima oleh siapapun yang hadir dalam hidup kita. Banyak orang hidup seolah-olah dunia sedang mengawasi mereka dari menara pengadilan, menilai keputusan mereka, menghukum kesalahan mereka, dan mengganjar perbuatan baik mereka. Tapi hidup bukanlah ruang sidang. Ia tidak membawa palu, ia hanya membawa cermin. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini memancar sebagai sinyal ke medan realitas. Dan seperti gema di lembah yang tenang, hidup mengembalikannya dengan setia. Jika kamu memancarkan ketakutan, dunia terasa mengancam. Jika kamu memancarkan syukur, dunia menjadi tempat yang memberi. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah mengubah frekuensi yang kamu pancarkan. Seringkali kita mengeluh tentang hal-hal yang menimpa kita. Tapi bagaimana jika tidak ada yang benar-benar menimpa? Bagaimana jika semuanya hanya terpantul? Seperti danau yang tenang mencerminkan langit, hidup memantulkan keadaan batinmu tanpa banyak interpretasi, bukan karena kamu pantas menerimanya, tapi karena itu yang kamu kirimkan terlebih dahulu. Tidak ada penentu nasib yang duduk di atas awan menentukan siapa yang bahagia dan siapa yang menderita. Yang ada hanyalah frekuensi, dan hidup sebagai kurir netral menyalurkan kembali apa yang kamu pancarkan. Dalam hal ini, kamu bukan korban, kamu adalah penyiar. Harapan dan keyakinan bukan sekadar pelarian manis dari kenyataan. Mereka adalah cetakan halus tempat pengalamanmu akan dituangkan. Jika kamu percaya bahwa segalanya mungkin berubah, maka kemungkinan akan mulai berdatangan. Jika kamu meyakini bahwa tidak ada jalan keluar, maka pintu-pintu pun enggan terbuka. Realitas adalah refleksi, bukan penghakiman. Ia tidak menilai layak tidaknya kamu bahagia. Ia hanya membaca sinyalmu dan memantulkannya kembali dalam bentuk kejadian, pertemuan, dan perasaan yang kamu alami setiap hari. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu bukan objek dari dunia ini, melainkan subjek yang beresonansi dengannya, kamu pun mulai hidup dengan kesadaran baru, bahwa cermin itu akan selalu mengikuti arah cahaya dari dalam. Di tahap awal kehidupan, wajar jika kita bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari dunia ini? Kita lahir dengan kebutuhan, tumbuh dengan keinginan, dan terbiasa menakar hidup dari apa yang berhasil kita raih. Namun lambat laun, pertanyaan itu mulai terasa hampa.
seperti menggenggam pasir. Semakin erat kita mengejarnya, semakin ia lolos dari genggaman. Pertanyaan, apa yang bisa saya dapatkan, berasal dari ruang kosong yang selalu merasa kekurangan. Tak peduli seberapa banyak kita kumpulkan, pengakuan, cinta, kekayaan, ada rasa lapar yang terus meminta. Dan tanpa sadar, hidup pun menjadi medan perburuan, bukan perjalanan yang mengalir. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kita mulai mengubah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa saya berikan? Tiba-tiba, pusat gravitasi hidup bergeser. Kita tidak lagi menjadi pengemis atas cinta, tapi sumbernya. Tidak lagi pemburu makna, tapi pencipta makna. Memberi bukan lagi beban, tapi jalan pulang pada diri yang utuh. Saat kita memberi dari tempat yang tulus, kita bukan hanya menyalurkan energi, kita mengalirkan kehidupan itu sendiri. Semesta pun merespons, bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena kita telah menyatu dengan hukum dasarnya, aliran. Dalam aliran tidak ada stagnasi. Yang memberi akan terus menerima, karena energi itu kembali pada sumbernya. Kontribusi, sekecil apapun, mengatur ulang kompas batin kita. Ia memberikan arah, bukan arah menuju prestasi semata, tetapi arah menuju kedalaman. Kita mulai merasa lebih hidup, bukan karena kita memiliki lebih banyak, tapi karena kita hadir lebih penuh. Dan di saat dunia tampak kacau, di saat jalan terasa gelap, kadang satu-satunya pertanyaan yang perlu kita pegang adalah, apa yang masih bisa saya berikan hari ini? Bahkan jika jawabannya hanya satu senyuman, karena dari sanalah terang mulai menyala kembali. Hidup bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi bagaimana kamu hadir saat melakukannya. Dan kualitas kehadiranmu, getaran halus yang terpancar dari cara kamu melihat, mendengarkan, dan menyentuh kehidupan, berakar dari satu hal, yaitu stok internalmu. Banyak dari kita diajari untuk fokus pada hasil, pencapaian, dan penampilan. Tapi yang jarang diajarkan adalah pentingnya merawat ruang batin. Padahal dari situlah semuanya bermula. Emosi yang belum diberi ruang, luka yang belum dipeluk, rasa bersalah yang belum dimaafkan, semua itu tersimpan seperti barang tak terlihat di rak-rak dalam diri dan suatu saat akan menciptakan suasana dalam setiap interaksi. Namun stok internal bukan untuk dihakimi, ia bukan laporan nilai, ia adalah peta yang jujur tentang apa yang sedang kamu bawa hari ini. Saat kamu merasa lelah, bukan berarti kamu gagal, itu hanya sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang memanggil untuk diberi perhatian. Kekurangan bukanlah aib, ia adalah undangan untuk kembali merawat. Perubahan besar seringkali tidak dimulai dari langkah besar, ia bermula dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Memberi diri sendiri jeda, menyadari satu napas, menuliskan satu kalimat syukur, atau memilih tidak menyakiti diri sendiri hari ini. Itu semua adalah benih, dan setiap benih mengandung potensi kebun yang lebih sehat di dalam diri. Ketika kamu mengenali isi gudang batinmu dengan jujur, kamu tidak lagi menutup-nutupi. Kamu mulai merawat, mengisi, dan menyembuhkan. Dan dari situlah kualitas kehadiranmu berubah. Kamu tidak lagi datang ke dunia untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk menyalurkan keberadaan yang telah terisi. Hadir dengan penuh bukan berarti selalu bahagia. Ia berarti kamu tidak menghindar dari dirimu sendiri. Dan dalam kehadiran seperti itu, bahkan diam pun menjadi penyembuhan. Niat yang baik tidak selalu cukup. Kata-kata yang indah pun kadang hanya gema kosong jika tidak ditopang oleh tindakan yang selaras. Dunia ini bukan sekadar menanggapi apa yang kamu pikirkan atau ucapkan. Ia menanggapi getaran dari keseluruhan dirimu. Dan dalam getaran itu, kejujuran batin berbicara paling keras. Keselarasan batin terjadi saat pikiran, hati, dan tindakanmu berada dalam satu garis kejujuran. Tidak terbelah, tidak menipu diri sendiri. Ketika kamu berkata, aku baik-baik saja, tapi tubuhmu tegang dan hatimu rapuh, maka realitas tidak mendengar kata-katamu, ia merespons ketegangan dan keretakan itu. Sebaliknya,
Saat kamu hidup dengan integritas, bahkan dalam ketidaksempurnaan, hidup mulai terasa ringan. Bukan karena semuanya berjalan lancar, tapi karena kamu tidak lagi terpecah di dalam. Ada kekuatan yang lahir dari kejujuran. Saat kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apa-apa, energi yang biasanya kamu gunakan untuk bertahan atau berpura-pura bisa dialirkan untuk mencipta, merawat, dan hadir sepenuhnya. Guncangan batin, konflik tersembunyi, atau kebohongan kecil yang terus kamu simpan, semuanya seperti kabut yang mengaburkan sinyal. Semesta merespons dengan ketidakjelasan, karena kamu pun belum jelas terhadap dirimu sendiri. Tapi saat kamu mulai jujur, bahkan tentang ketakutan atau kelemahanmu, sinyal itu menjadi jernih. Dan dari kejernihan, keputusan yang tepat pun mengalir lebih alami. Keselarasan tidak selalu berarti tenang. Kadang ia hadir sebagai keberanian untuk mengakui bahwa kamu sedang goyah. Tapi saat kamu mengakui kegoyahan itu dengan kejujuran, kamu telah menyelaraskan sesuatu yang jauh lebih penting, koneksi antara hatimu dan tindakanmu. Dan di dunia yang penuh dengan kebisingan, orang yang hidup dalam keselarasan akan terasa berbeda. Kehadirannya tidak mencolok, tapi menenangkan. Kata-katanya tidak banyak, tapi bermakna. Ia tidak sempurna, tapi nyata. Dan dalam kenyataan itulah letak kekuatannya. Seringkali saat kita menghadapi kekurangan, dalam hal cinta, uang, waktu, atau bahkan makna hidup, pikiran kita langsung menarik kesimpulan yang berat. Aku dihukum, aku gagal, atau aku tidak layak. Padahal, hidup tidak pernah sekejam itu. Ia bukan hakim yang mencatat kesalahan dan menjatuhkan vonis. Hidup lebih mirip cermin yang jujur. Ia tidak menyalahkan, ia hanya memantulkan. Kekurangan yang kamu rasakan bukan karena kamu berdosa atau tidak cukup baik. Ia adalah sinyal, umpan balik dari alam semesta yang menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam frekuensi batinmu yang sedang tidak selaras. Dan ini bukan kabar buruk, justru ini adalah petunjuk. Kompas, undangan untuk mendengarkan lebih dalam. Kelimpahan bukan soal lebih banyak, melainkan tentang kesesuaian antara energi batin dan aliran hidup. Ketika kamu berada dalam penyelarasan, dengan kejujuran, dengan rasa syukur, dengan kebaikan yang tidak dibuat-buat, dunia pun mulai merespons dengan lembut. Tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dalam rasa cukup yang tiba-tiba hadir tanpa alasan logis, sebuah kedamaian tanpa syarat. Dan sinyal baru tidak harus spektakuler. Ia bisa hadir dalam bentuk sekecil satu napas lega, doa tanpa kata-kata, keputusan untuk tidak mengeluh hari ini. Tindakan kecil itu, jika datang dari tempat yang sejajar antara pikiran, hati, dan jiwa, mampu menggeser seluruh medan realitasmu. Karena semesta tidak membutuhkan keributan untuk berubah, ia hanya butuh kejujuran yang utuh. Jadi ketika kamu merasa kekurangan, jangan buru-buru mempercepat langkah atau menyalahkan diri sendiri. Duduklah sejenak, dengarkan. Karena bisa jadi yang kamu alami bukanlah hukuman, tetapi petunjuk untuk menyelaraskan kembali sinyalmu. Dan dalam kesadaran itu, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan, melainkan penata nada dari simfoni yang ingin kamu ciptakan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa memberi adalah bentuk cinta tertinggi, tapi tidak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana memberi dari tempat yang utuh. Akibatnya, kita sering memberi dari kehampaan karena merasa harus, karena takut ditinggalkan, karena ingin dianggap baik. Dan tanpa disadari, tindakan yang tampak mulia itu justru memperdalam jurang kelelahan batin. Memberi dari ruang kosong adalah paradoks. Semakin kita berusaha mencurahkan, semakin kita merasa terkuras. Hati yang kering tidak bisa menumbuhkan apapun, seindah apapun niatnya. Seperti ladang tandus yang terus dipaksa panen, yang akhirnya tidak menghasilkan selain debu. Dalam diam, kita menjadi martir, dipuja di luar, tapi runtuh di dalam. Paradigma lama mengagungkan pengorbanan, tapi paradigma baru mengundang kita untuk memberi bukan dari luka, melainkan dari kepenuhan. Bukan karena kita harus, tapi karena kita sudah penuh dan ingin berbagi.
Memberi bukan lagi kewajiban yang melelahkan, melainkan ekspresi alami dari jiwa yang telah menyentuh kedamaian. Perubahan ini tidak selalu datang lewat momen dramatis. Seringkali ia muncul dalam bentuk yang sangat tenang, keputusan untuk beristirahat sebelum benar-benar lelah. Keberanian untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kesadaran untuk memberi bukan demi diterima, tapi karena memang ada yang ingin dibagikan. Dan dari tempat itu, tempat di mana memberi adalah perpanjangan dari keberadaan, bukan kompensasi atas kekurangan, muncullah kelimpahan sejati. Bukan sekadar materi atau pujian, tapi rasa lega, rasa damai, rasa cukup. Hidup tidak menuntut kita menjadi pahlawan yang terus memberi tanpa henti. Hidup hanya mengundang kita untuk menjadi versi paling jujur dari diri sendiri, dan dari kejujuran itu muncul aliran yang tidak pernah mengering. Bayangkan jika setiap perasaan, pikiran, dan tindakanmu hari ini adalah surat. Lalu besok semesta datang sebagai kurir, menyerahkan isi surat itu dalam bentuk pengalaman, pertemuan, peluang, atau bahkan tantangan. Tidak untuk menghukum, tidak untuk menguji, tapi untuk menyampaikan apa yang telah kamu kirim kemarin, dengan setia, tanpa bias. Hidup bukan entitas yang acak. Ia sangat peka, sangat teratur dalam cara yang tak selalu terlihat. Ia tidak merespons permintaan yang hanya terucap di bibir, tapi getaran terdalam yang kamu tanam dalam keheningan. Dan disitulah koherensi batin memainkan peran penting. Ketika pikiranmu mengatakan, "Aku ingin damai," tapi tubuhmu penuh ketegangan dan hatimu menyimpan marah yang tak selesai, maka sinyal yang dikirim ke dunia adalah kebingungan. Lalu realitas pun menanggapinya dengan situasi yang serba tak pasti. Tapi saat pikiran, tubuh, dan emosi mulai menyatu dalam kejujuran dan keterbukaan, realitas juga mulai selaras. Sinkronisitas muncul, kejelasan datang, langkah-langkahmu menjadi lebih ringan, seolah dunia menata jalan setiap kali kamu melangkah. Memberi yang sejati bukanlah tentang pengorbanan besar atau gestur muluk. Ia adalah gerak kecil yang jujur. Sebuah pelukan yang hadir sepenuh hati, sepotong waktu yang kamu berikan tanpa tergesa, sebuah doa lirih yang tidak menuntut apapun. Dari kepenuhan seperti itu, realitas pun mulai membalas dengan bahasa yang sama. Ketenangan, kehangatan, keajaiban kecil yang terasa seperti sapaan hangat dari alam semesta. Hidup tidak pernah salah alamat. Ia membaca isi suratmu dengan jujur. Maka jika kamu ingin menerima sesuatu yang berbeda, jangan sibuk mengubah dunia. Ubahlah kata-kata dalam surat yang kamu tulis hari ini. Isi dengan harapan yang lembut, dengan niat yang bersih, dengan kehadiran yang utuh. Karena pada akhirnya, dunia tidak menciptakan nasibmu. Kamulah penulisnya, dunia hanya mengirim. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.